Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik, tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca dari sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan Nabi-Nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Namun Paulus masih mengatakan hal yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyangmu dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan sungguh-sungguh mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat, tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, dan aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul diyakini ditulis oleh Lukas, rekan perjalanan Paulus. Ia menulis kisah ini untuk mencatat sejarah pertumbuhan gereja awal dan penyebaran Injil ke seluruh dunia, terutama melalui pelayanan Paulus. Penulis menunjukkan bagaimana gereja bergerak dari Yerusalem ke Roma, pusat dunia pada waktu itu, mencerminkan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan yang bersifat universal. Penolakan terhadap Injil oleh sebagian orang Yahudi pada waktu itu bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari rencana Allah untuk menyebarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah penolakan mengawali keselamatan semua bangsa. Tema ini mencerminkan bagaimana penolakan Injil di Roma justru menjadi titik awal bagi perluasan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk menggenapi tujuan Allah yang lebih besar. Tema ini menegaskan sifat Injil yang inklusif, yang ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali. Tema ini mengundang kita untuk melihat setiap kesulitan dalam hidup sebagai bagian dari jalan Allah untuk membawa sesuatu yang lebih besar dan lebih baik.
Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan ini paling tidak ada dua pelajaran penting bagi kita. Pelajaran pertama adalah rencana Allah lebih besar. Penolakan bukanlah akhir, tetapi bagian dari rencana Allah. Melalui penolakan ini Allah membuka jalan bagi keselamatan untuk menjangkau semua bangsa. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja melalui setiap situasi, bahkan penolakan. Semua dilakukan untuk menggenapi kehendaknya. Apa implikasi bagi kita di masa kini? Kita diharapkan meyakini bahwa Allah bekerja bahkan di tengah tantangan. Penolakan, kegagalan atau hambatan yang kita alami bukanlah akhir, tetapi bagian dari rencana Allah yang akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Kita dipanggil untuk tetap percaya pada kendali Allah, meskipun situasi yang kita hadapi nampak sulit. Ketika kita menghadapi kegagalan dalam rencana-rencana kita, alih-alih menyerah, kita diharapkan merenungkan bagaimana Allah mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Oleh karena itu kita harus melihat tantangan sebagai sebuah peluang. Seperti Paulus yang mengalihkan fokusnya kepada bangsa-bangsa lain setelah penolakan orang-orang Yahudi, kita juga harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk mencoba jalan baru yang mungkin lebih sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih ingat buku dan film tentang Harry Potter yang sangat terkenal. Penulisnya, Joanne Rowling, lahir tahun 1965 di Inggris. Ia mulai menulis sejak kecil. Pada awal 1990-an, dia mengalami masa sulit setelah pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ia hidup dalam kondisi keuangan yang sulit. Suatu saat dalam perjalanan kereta dari Manchester ke London pada tahun 1990, dia mendapat ide tentang seorang anak laki-laki yatim piatu yang bersekolah di sekolah sihir. Namun ketika Rowling mencoba menerbitkan novel pertamanya, ia menghadapi penolakan, bahkan dari 12 penerbit besar yang dia kunjungi. Mereka berpendapat bahwa cerita tentang seorang anak dan bersekolah sihir tidak akan menarik minat pembaca. Namun, Bloomsbury, sebuah penerbit kecil di London, setuju untuk menerbitkan bukunya. Buku pertama, Harry Potter and the Philosopher's Stone, diterbitkan pada tahun 1997 dan kemudian menjadi sensasional. Seri ini berkembang menjadi 7 buku, diterjemahkan ke dalam lebih dari 80 bahasa dan terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia. Seri ini kemudian diadaptasi menjadi film oleh Warner Bros. Yang kemudian menjadi film yang sukses sepanjang waktu. Rowling menjadi salah satu penulis terkaya di dunia. Kekayaannya sebagian besar berasal dari penjualan buku, royalti film, dan merchandise. Melalui kisah ini, kita melihat bahwa ketekunan, visi, dan keyakinan pada diri sendiri dapat mengubah kehidupan penuh kesulitan menjadi suatu sukses yang sangat besar. Tuhan bisa menolong menjawab kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah kasih Allah bagi semua bangsa. Kisah para rasul tadi menegaskan bahwa keselamatan dan kasih Allah tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok, tetapi mencakup semua orang. Perluasan wartaan Injil kepada bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa keselamatan Allah tersedia bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dalam konteks masa kini, kita juga diminta untuk menebarkan kasih yang inklusif. Kasih Allah mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang, budaya, atau keyakinan. Kita juga dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah kepada semua orang dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan respek,
tanpa memandang status, agama, atau suku mereka. Sama seperti Allah menggunakan Paulus untuk membawa keselamatan kepada semua bangsa, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi alat kasih dimanapun kita berada. Misalnya dengan membantu mereka yang membutuhkan, mendukung inisiatif sosial, atau menunjukkan empati kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian kita dapat mencerminkan kasih Allah. Kita juga diajak untuk bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama yang baik. Bapak Ibu sekalian, kisah yang kita baca mengajarkan kita bahwa meskipun kita menghadapi penolakan atau kegagalan, Allah memiliki rencana yang lebih besar dan penuh kasih. Penolakan yang dialami Paulus membuka jalan bagi penyebaran Injil ke seluruh dunia, menegaskan bahwa kasih Allah tidak terbatas pada satu kelompok, tetapi untuk semua bangsa. Mari kita terus berpegang pada keyakinan bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya, menyebarkan kabar baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan agar kami meyakini bahwa semua yang tadi kami dengar menjadi bagian dari pemahaman kami tentang Engkau. Bahwa Tuhan memiliki kasih yang lebih besar, bahwa Tuhan juga yang akan memampukan kami menebarkan kasih itu. Tuhan, kami juga diyakinkan bahwa Tuhan mempunyai rencana-rencana bagi kami. Mampukan kami untuk memahaminya, mampukan kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan, bagi saudara-saudara kami yang terdampak masalah karena ada konflik di wilayahnya, yang terdampak masalah karena ada konflik di rumah tangga, bagi mereka yang terdampak masalah secara sosial ekonomi, dan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami ingin berdoa agar Tuhan menolong mereka, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk ikut serta mencari solusi bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami, juga kegiatan kami pada hari ini dalam kasih-Mu, biarlah menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.